Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Siswa-siswi SMP Darul Ulum 5 Jombang, dimanapun kamu berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Setelah beberapa minggu kita tidak bisa belajar di sekolahan, tapi pada kesempatan ini kita bisa bertemu melalui video dalam rangka ngaji kitab untuk mengisi di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosanya, dosa-dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siswa-siswi SMP Darul Ulum 5 Jombang yang berbahagia, di bulan Ramadan ini marilah kita isi dengan memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah dengan kita mengaji kitab. Nah, kitab yang kita kaji kali ini adalah kitab Al-Lala. Ini kitabnya, kalian pasti sudah punya semuanya. Silahkan dibuka kitabnya, disimak kitabnya. Kitab Al-Lala ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuzi, yang nama aslinya adalah Burhanuddin Al-Islam Az-Zarnuzi. Kitab ini menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu. Oke, silakan disimak ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bi bayani. Ilingo tak hasil ilmu angin nem perkara, bakal tak cerita ake kumpule kanti pertelo. Zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Alala ilingo, iling-iling. Wahai anak-anakku soleh-solihah yang solih-solihah, ingatlah bahwasanya mencari ilmu itu tidak akan berhasil kecuali dengan 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Yang pertama, zukain. Zukain itu adalah limpat. Limpat itu apa sih? Limpat itu adalah cerdas. Orang yang mencari ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini diartikan apa? Apakah kecerdasan itu harus pintar? Semua manusia diciptakan memiliki otak, memiliki akal. Nah, akal itu apabila diasah terus-menerus, maka akan menjadi bagaimana? Otak yang tumpul apabila diasah terus-menerus maka akan menjadi pintar. Sebagaimana pedang yang tumpul apabila diasah terus-menerus maka pedang itu akan bisa menjadi tajam. Begitu juga dengan pisau. Pisau akan menjadi tajam apabila diasah. Begitu juga dengan akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita terus diasah dengan belajar, maka pikiran kita akan menjadi
pintar. Jadi tidak ada ceritanya manusia itu bodoh. Bodoh, kenapa dia bodoh? Karena dia tidak mau belajar. Karena itu, ayo kita semangat belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hirsin. Hirsin adalah lubo. Apa lubo itu? Lubo itu adalah semangat. Semangat bagaimana? Mencari ilmu. Kalau malas-malasan, tentu tidak akan bisa mencari ilmu, tidak bisa mendapatkan ilmu. Disuruh mengerjakan tugas, malas. Disuruh mendengarkan, malas. Disuruh membaca, malas. Maka bagaimana caranya dia mendapatkan ilmu? Karena itu, untuk mendapatkan ilmu harus semangat. Yang ketiga, wastibarin, sabar. Nah, sabar itu mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Sabar bagaimana? Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi kenikmatan juga. Dalam mencari ilmu tentunya banyak sekali ujian. Ada yang diuji karena sakit, ada yang diuji karena tidak punya biaya, ada yang diuji karena sulit sekali mencerna pelajaran. Nah, itu harus dihadapi dengan sabar. Kalau tidak dihadapi dengan sabar, tentu tidak akan bisa masuk ilmunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bulghatin, biaya, ada biaya. Dalam mencari ilmu harus ada biayanya. Paling tidak adalah biaya untuk membeli buku, biaya untuk membeli peralatan sekolah. Paling tidak itu. Kenapa? Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang semuanya perlu biaya. Maka mencari ilmu pun juga perlu biaya. Yang keempat, yang kelima, irsyadi ustadzin, petunjuk guru. Sudah ada kecerdasan, sudah ada semangat, sudah ada sabar, sudah ada biaya. Tetapi kalau tidak ada gurunya, maka ilmu itu pun tidak akan bisa dicapai. Kenapa? Karena guru di sini berperan sebagai penunjuk. Ini loh ilmunya yang benar, ini loh caranya yang benar. Kalau seseorang mencari ilmu hanya dengan membaca tanpa ada guru, bisa jadi pemahamannya akan berbeda. Nah, karena itu guru itu harus ada. Itu yang kelima. Dan yang keenam, tulis zamanin, waktu yang lama. Cerdas sudah, semangat sudah, sabar sudah, kemudian biaya ada, guru ada. Tapi kalau hanya sebentar, ini juga tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Coba kita lihat daun pisang, kita lihat pohon pisang. Kalau misalnya kita menanam pohon pisang, kalau baru saja ditanam, jarak 2 hari, 1 minggu, belum sampai berbuah, dipindah, ditanam lagi. Belum sampai lama, dipindah lagi. Sepertinya di sana lebih enak, ditanam di sana lebih enak. Maka bagaimana? Apakah bisa berbuah? Walaupun bisa, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena ketika dia ditancapkan di satu tanah, maka dia akan beradaptasi. Setelah itu belum sampai dia tumbuh besar, dicabut, ditanam lagi, dia beradaptasi lagi, terus seperti itu. Maka kapan berbuahnya? Mencari ilmu juga seperti itu. Mencari ilmu waktunya harus lama, tetapi lama di sini tetap ada target. Tetap ada target, bukan berarti berlama-lama
di situ bermalas-malasan biar lama waktunya, tidak seperti itu. Tapi lama waktunya di sini tetap harus punya target. Kita ingat Ibnu Hajar, sang pengarang kitab Bulughul Maram, beliau adalah salah satu murid yang termasuk murid yang bodoh. Sudah lama dia di pesantren tetapi beliau tidak juga bisa memahami pelajarannya. Sampai dia putus asa, beliau putus asa, akhirnya dia pulang dari pesantren. Dalam perjalanan pulang dari pesantren, hujan lebat. Nah, ketika hujan lebat itu, beliau terpaksa harus mencari tempat teduh dan ditemukanlah sebuah gua. Nah, ketika di dalam sebuah gua itu tadi, beliau terkejut dengan adanya fenomena alam, ada batu besar yang ditetesi air dan airnya itu sampai tembus ke bawah batu. Nah, melihat fenomena itu, Ibnu Hajar berpikir, bagaimana bisa batu yang sebesar itu, yang sekeras itu, bisa tembus hanya dengan tetesan air. Ini kalau tidak waktunya yang sangat lama, saking lamanya ditetesi, tidak akan mungkin bisa tembus. Lah, pikiran saya, otak saya kan tidak mungkin sekeras batu itu. Berarti kalau saya menambah ke pesantren lagi, menambah waktu ke pesantren lagi, saya belajar lagi, pasti saya akan bisa memahami semua pelajaran saya. Akhirnya Ibnu Hajar kembali ke pesantren, bilang ke gurunya, saya mau belajar lagi, semangat belajar lagi. Akhirnya bagaimana? Ibnu Hajar menjadi seorang yang sangat alim sampai beliau bisa mengarang beberapa kitab, salah satunya adalah kitab Bulughul Maram. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwasanya mencari ilmu itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, tetapi beberapa tahun. Sebagaimana hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu, tolabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari buayan sang ibu sampai ke liang lahat. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu itu tidak ada batas waktunya. Nah, karena itu bagi kamu yang di pesantren, selesaikan sampai selesai waktunya. Jangan di tengah-tengah kemudian karena ada satu masalah kemudian mundur boyong. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, ingatlah tadi syarat-syarat mencari ilmu itu akan bisa didapat dengan 6 syarat. Yang pertama tadi adalah cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, kemudian ada biaya, ada guru, dan juga waktunya lama. Nah, ini yang harus kita ingat. Oke, kita lanjutkan. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtati. Jotakon sangka wong siji takono kancane, krono sak temene kanca manut kang ngancani. Nah, bait selanjutnya ini. Ketika kamu ingin mengetahui kepribadian seseorang, jangan bertanya kepada orangnya. Tapi bagaimana? Bertanyalah kepada teman-temannya. Kenapa seperti itu? Karena kepribadian seseorang sama dengan teman-temannya.
Kok bisa seperti itu? Nah, sekarang teman, apalagi zaman sekarang, ya, teman itu sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Apabila teman kita ini baik, maka kita pasti akan ikut baik. Tapi apabila teman kita ini buruk, maka kita juga pasti akan ikut buruk. Bagaimana tidak? Kalau sudah kalau sudah soulmate, ya, kalau sudah akrab banget, mau diajak bagaimanapun, mau menolak nggak bisa. Katanya kalau menolak tidak setia kawan. Nah, karena itu ketika bertemanlah dengan orang yang berkepribadian yang baik agar kepribadianmu ikut baik. Oke, lanjutnya. Fa in kana dza syarrin fajannibu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtati. Yen ana kanca ala lakune ndang dawana, yen ana kanca bagus enggal dang kancanono. Nah, ini ketika ada teman yang baik, ketika ada teman yang buruk, maka segeralah jauhi. Dan ketika ada teman yang baik, maka segeralah berteman dengan dia. Nah, baik buruk di sini yang dimaksud adalah perilaku, akhlaknya. Jangan berteman karena rupanya, jangan berteman karena hartanya. Wah, enak konco iki nek jajan melok isok mangan. Wah, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kamu punya teman yang buruk tingkahnya, maka segeralah jauhi. Bagaimana cara menjauhinya? Dengan cara yang halus. Jangan langsung berkata, awakmu iki elek, awakmu iki perilaku elek, aku mau koncoan mbek awakmu. Loh, kalau seperti itu kamu tidak akan disenangi oleh teman. Maka jauhilah dengan cara yang baik. Nah, apabila ada teman yang baik, perilakunya, akhlaknya, segera berteman dengan dia, mendekatlah dengan dia. Kenapa? Karena kamu pasti akan ketularan seperti itu. Teman yang baik, dia suka ibadah, dia suka belajar. Kalau dia ibadah, kalau kamu berteman, pasti kamu akan ikut ibadah. Ketika dia belajar, pasti kamu juga akan ikut belajar. Seperti itu. Karena itu, ya, carilah teman yang baik. Carilah teman yang baik agar kamu ikut baik. Kenapa? Karena ketika kamu berteman dengan orang yang berakhlak buruk, maka kamu pun akan seperti itu. Katakan satu gerombolan, ya, kamu biasanya bergerombol dengan satu gerombolan itu. Ketika teman-teman kamu itu melakukan kejelekan, melakukan onar di masyarakat, pasti namamu kena. Oh, iki lo koncone, iki mesti komplotan iku, pasti seperti itu. Padahal kamu tidak ikut-ikutan. Nah, jadi untuk melihat teman yang baik dan teman yang buruk, cukup lihat teman-temannya. Siapa yang digaulinya? Siapa yang biasa dia ajak berkelompok. Lihat kelompoknya. Nah, dari situ kamu bisa melihat, oh ini loh teman yang baik, ini teman yang buruk. Oke, siswa-siswi SMP Darul Ulum 5 Jombang yang dirahmati oleh Allah, inilah materi kita hari ini. Mari kita ingat-ingat, ya, bahwa yang pertama tadi syarat mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, yang keempat
ada biaya, yang kelima ada guru, dan yang keenam adalah masanya yang lama. Kemudian dalam mencari teman, untuk mengetahui kepribadian seseorang tidak perlu bertanya pada orangnya, cukup lihat teman-temannya. Kalau teman-temannya baik, pasti dia juga baik. Kalau teman-temannya buruk, maka dia tidak jauh dari itu. Dan apabila ada teman yang baik, segeralah berteman dengan dia. Dan apabila ada teman yang buruk, maka segeralah jauh. Baiklah, siswa-siswi SMP Darul Ulum 5 yang berbahagia, sampai di sini dulu ngaji kita pada hari ini. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi